Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akibat hujan deras dan angin kencang, puluhan pohon tumbang di Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas. Festival Jerami Purba Sangiran hadirkan aneka hewan purba dari jerami. Upaya menjaga kelestarian lingkungan, penyulaman dan penanaman pohon dilakukan di lereng barat Gunung Slamet. Akibat hujan deras dan angin kencang, puluhan pohon tumbang di Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas. Tumbangnya pohon menimpa beberapa mobil yang terparkir. Petugas BPBD dan Polri dengan dibantu relawan setempat bergotong royong mengevakuasi pohon tumbang di sejumlah desa Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas, Kamis lalu. Hal itu dilakukan agar tak mengganggu lalu lintas. Akibat hujan deras terus-menerus dan angin kencang, puluhan pohon tumbang menimpa sebagian arus jalan ke Kecamatan Kedung Banteng. Beberapa pohon bahkan tercabut hingga akar. Ada 3 unit mobil yang terparkir di depan sebuah rumah makan pun rusak karena pohon jatuh menimpa. Peristiwa pohon tumbang juga mengakibatkan kabel listrik dan telepon terputus. Dari desa dan masyarakat melakukan evakuasi pohon tumbang sekira tadi pukul 16 akibat hujan yang sangat besar. Ini segera kita lakukan karena banyak menimpa kabel-kabel baik telepon maupun listrik, dan kami sudah menghubungi baik di provider maupun PLN setempat. Tadi memang hujan gede ya dan angin ya? Betul Pak, nah, tadi sekitar pukul 16 hujan lumayan besar dan angin juga. Tim gabungan BPBD dan Polri setelah melakukan evakuasi pohon, mereka pun memperbaiki beberapa fasilitas umum. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Hujan deras disertai angin kencang yang menerjang Klaten merusak sejumlah rumah dan fasilitas sosial. Sementara di Solo, angin kencang yang datang bersama hujan deras juga merusak puluhan rumah. Kamera ponsel warga merekam saat hujan deras disertai angin kencang menerjang kota Solo Sabtu sore. Kencangnya hembusan angin memporak-porandakan semua benda yang dilaluinya. Kawasan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo menjadi daerah yang terdampak cukup parah. 63 rumah warga mengalami kerusakan, terutama pada atap rumah. Untuk saat ini kita menyikapinya, kita buat tempat darurat dulu sebelum ada pertolongan atau bantuan dari pemerintah daerah untuk menangani ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara petugas BPBD Solo masih terus melakukan penyisiran terhadap kerusakan dampak hujan disertai angin kencang yang melanda wilayah ini. Kamera ponsel warga juga merekam saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Manis Renggo, Klaten, Sabtu sore. Kencangnya hembusan angin menyebabkan puskesmas dan kantor kecamatan rusak. Bahkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Petugas bersama relawan kemudian bergotong royong mengevakuasi pohon tumbang. Heri Prasetyo dan Krisnagung melaporkan dari Solo dan Kabupaten Klaten. Kebakaran melanda gudang tiner dan cat yang berlokasi di kawasan industri Genduk Sari, Kota Semarang. Kebakaran disertai beberapa kali ledakan. Asap membumbung tinggi disertai kobaran api membakar sebuah gudang penyimpanan tiner dan cat. Terlihat dari arah ruas jalan Kaligawe atau jalur Pantura Semarang. Gudang yang terbakar lokasinya di kawasan industri atau lebih dikenal sebagai pangkalan truk Genduk Sari, Semarang. Kebakaran itu terjadi pada hari Kamis pukul 15 sore. Saat api berkobar, terjadi lagi ledakan
karena banyaknya timbunan thinner dan cat di lokasi kejadian. Terjadi kebakaran gudang thinner yang berada di kawasan Pangkalan Truk. Sampai saat ini masih dalam proses pemadaman. Kita dibantu oleh pemadam sekitar 6 truk masih melaksanakan pemadaman dan sampai saat ini apinya masih membara. Untuk penyebab kebakaran ini masih dalam proses penyelidikan karena masih dalam pemadaman api ini. Ya kami masih menunggu sampai nanti benar-benar api padam. 5 unit mobil pemadam kebakaran akhirnya berhasil memadamkan api setelah 1,5 jam dari awal kebakaran. Kendati api sudah mengecil, para petugas pemadam kebakaran Kota Semarang masih melakukan pendinginan di gudang seluas 757 meter kubik itu. Belum diketahui secara pasti apa penyebab kebakaran dan berapa kerugian yang ditimbulkan. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. 2 rumah di Blora terbakar hebat. Api diduga berasal dari kompor yang masih menyala saat ditinggal pergi pemiliknya bekerja di sawah. Melapor kejadian kebakaran di Desa Kebon, Banjarjo hari ini. Sejumlah warga Desa Kebonrejo, Blora berupaya memadamkan api dengan alat seadanya saat rumah milik seorang warga terbakar. Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dan membesar. Api yang membesar dari ruang tengah rumah menyambar ke bangunan rumah lainnya. Total 2 rumah milik warga terbakar ludes. Saat kebakaran, penghuni rumah sedang bekerja di sawah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba akhirnya memadamkan si jago merah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Perkiraan api berasal dari kompor yang masih menyala saat ditinggal pemiliknya. Kronologinya karena nggak ada orangnya ke sawah semua, jadi langsung tahu-tahu orang warga itu cuma kebakaran apa dari listrik, apa dari kompor gas, nggak tahu. Tahu-tahu sudah terbakar sampai ada ledakan, berarti kan mungkin dari kompor gas gitu Pak. Berarti warga sempat panik Pak? Ya warga, karena warga banyak langsung panik, langsung berdunduk ke Kebonrejo karena rumahnya warganya, temannya ada yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Blora. Wakil Menteri Pertanian menyatakan seluruh industri pengolahan susu di Indonesia kini wajib membeli susu sapi perah dari peternakan lokal. Sementara Wakil Menteri Koperasi berencana turut membantu pendistribusian susu sapi lokal. Kementerian Pertanian akan mengeluarkan aturan untuk semua pengolah susu wajib mengambil dari peternak lokal pada Kamis petang di sela kunjungannya di Kota Salatiga. Sebelumnya sempat terjadi protes para peternak sapi perah dan agen susu di Boyolali dan Kabupaten Semarang soal pembatasan serapan susu lokal ke industri. Sudah dong, dari kemarin kita kumpul itu langsung kita keluarkan surat ke masing-masing dinas dan ke IPS-IPS yang ada di seluruh Indonesia. Mengambil susu, itu kan kebutuhan paling besarnya kan untuk industri pengolahannya. Baik itu jadi keju, jadi susu, jadi yogurt, jadi es krim, dan lain-lain kan. Nah itu kita pastikan industrinya mengambil susu. Industri dan importir susu bubuk wajib mengambil susu produksi lokal peternak lokal kita, tidak ada kuota, tidak ada batasan. Sementara Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebutkan Kementerian Koperasi mendorong peternak sapi perah, pengepul susu dan koperasi persusuan untuk punya pabrik pengolahan susu sendiri di Boyolali. Hal itu untuk meningkatkan produksi susu nasional dan sebagai upaya penyelesaian masalah penyerapan hasil susu yang kurang maksimal saat ini, karena masih tergantung dengan industri pengolahan susu. Mudah-mudahan koperasi punya andil dalam peningkatan produksi susu nasional. Bukan hanya menjadi peternak sapi perahnya, tapi kita juga koperasi kita dorong untuk bisa ikut punya pabrik pengolahan susu sendiri. Para peternak sapi perah, pengepul susu, dan koperasi persusuan Boyolali berharap rencana pembangunan pabrik susu sendiri dapat segera direalisasikan. Hal itu juga untuk meningkatkan produksi susu nasional. Yulianto melaporkan dari Boyolali dan Salatiga.
Untuk mengedukasi mengenai hewan dan manusia purba di Kabupaten Sragen digelar Festival Jerami Purba Sangiran. Aneka hewan purba dari jerami hadir dalam sosok raksasa. Wah, ada buaya besar banget, sampai harus digotong oleh 10 orang. Tenang, itu buaya bukan buaya asli, melainkan replika buaya Gavialis yang dibuat dari jerami atau batang padi yang kering. Nah, kalau yang satu ini gajah Sinomastodon atau gajah purba yang paling tua ditemukan di Pulau Jawa. Nah, ini lagi nih yang menarik, ada satu manusia purba yang disebut dengan Homo erectus. Nah, Homo erectus ini jadi salah satu kebanggaan yang dimiliki di kawasan Situs Sangiran yang merupakan museum manusia purba. Lokasinya di Sragen, Jawa Tengah. Sebanyak 22 hewan purba ditampilkan dalam Festival Jerami Purba atas panen raya yang melimpah. Harapan dari masyarakat ini adalah sebuah wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas panen yang berlimpah. Hasilnya banyak jerami-jerami yang sebagian untuk pakan ternak dan sebagian kita kreasikan untuk menjadi objek untuk menunjang pariwisata yang ada di Desa Wisata Sangiran dan kawasan Sangiran secara luas. Acara ini tentunya sangat menarik karena menjadi bentuk edukasi peradaban dan menunjukkan karya seni pada masyarakat. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.